Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dengan NIM 240407502085. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tubuh manusia terdiri dari berbagai sistem yang saling bekerja sama untuk mempertahankan kehidupan. Nah, apa saja sistem utama dalam tubuh manusia? Itu ada 4 sistem. Yang pertama sistem gerak, sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem peredaran darah. Yang pertama saya akan membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak adalah mekanisme kompleks yang memungkinkan tubuh bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan. Nah, di mekanisme di sistem gerak ini memiliki mekanisme. Yang pertama yaitu gerakan terjadi saat otot berkontraksi dan menarik tulang pada sendi dikendalikan oleh sistem saraf. Terus yang kedua yaitu proses gerak, di mana otak mengirim impuls menuju otot kontraksi dan menuju tulang bergerak. Nah, ada juga pengaruh latihan pada sistem gerak manusia, itu yang mempengaruhi tulang, otot, dan sendi dan meningkatkan koordinasi gerak. Pada sistem gerak pada manusia itu terdiri dari 3, yaitu tulang, sendi, dan otot. Nah, apa itu tulang? Tulang adalah organ yang dimana itu berfungsi untuk melindungi organ dan membentuk tubuh, seperti tengkorak melindungi otak, rusuk melindungi paru-paru dan jantung. Terus di tulang ini memiliki 2 kerangka, yaitu kerangka aksial dan kerangka apendikular. Nah, pada otot sendiri itu memiliki sifat kontraksi, relaksasi, kelenturan, kekuatan, serta kontrol sadar dan tidak sadar untuk mendukung gerakan dan fungsi tubuh. Nah, apa sih itu otot? Otot itu berperan penting untuk berfungsi dalam gerakan tubuh, melindungi organ, menjaga postur tubuh, dan menjalankan fungsi internal seperti pencernaan. Adapun macam-macam otot itu ada 3, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Sedangkan apa itu sendi? Sendi itu adalah titik di mana penghubungan fisik antara 2 atau beberapa tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Nah, yang kedua itu ada sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia ini berfungsi untuk memproses makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Adapun alat pencernaan yaitu yang pertama mulut, berfungsi sebagai pengunyah yang memiliki enzim amilase memecah karbohidrat. Terus yang kedua itu ada kerongkongan yang berfungsi sebagai saluran makanan ke lambung dan memiliki gerak peristaltik. Yang ketiga yaitu lambung, yang dimana fungsinya yaitu pencernaan protein oleh pepsin. Terus yang keempat itu usus halus yang berfungsi sebagai pencernaan utama. Yang kelima itu usus besar, di mana berfungsi untuk penyerapan air, dan yang keenam itu anus yang mengeluarkan fases. Nah, di enzim pencernaan itu ada seperti contohnya itu enzim amilase, pespin, lipase, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sistem peredaran darah manusia ini berfungsi sebagai sistem transportasi internal yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh manusia. Nah, komponen utama dari sistem peredaran darah ini pada manusia itu yang pertama ada jantung, di mana tugasnya untuk memompa darah. Yang kedua pembuluh darah, yaitu terdiri dari 3, yaitu di mana arteri, vena, dan kapiler. Terus yang ketiga ada darah. Nah, fungsinya darah ini untuk mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan limbah metabolisme tubuh. Nah, di sistem peredaran darah juga ini memiliki
dua sirkulasi, yaitu sirkulasi besar dan sirkulasi kecil. Jalur dari sirkulasi besar yaitu dari bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh dan menuju atrium kanan, sedangkan pada sirkulasi kecil yaitu dari bilik kanan jantung menuju paru-paru dan arterium kiri. Nah, fungsi dari itu sendiri yaitu untuk transportasi, pertahanan dan regulasi. Contoh gangguan pada sistem peredaran darah manusia itu seperti serangan jantung yang akibatnya itu dari penyumbatan arteri koroner. Sistem pernapasan pada manusia, di mana sistem pernapasan manusia ini berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida hasil metabolisme. Nah, pada sistem pernapasan manusia ini, organ pernapasannya itu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, adapun proses pernapasan itu di mana oksigen masuk terus menuju paru-paru, terus menuju ke darah dan diangkut oleh sel. Terus dari karbon dioksida itu dari sel terus ke darah alveolus dan dikeluarkan saat ekskresi. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu sistem gerak, pencernaan, peredaran darah, dan pernapasan saling bekerja sama menjaga fungsi dan kesehatan tubuh manusia. Dengan memahami keempat sistem itu penting agar kita dapat menjaga tubuh tetap sehat dan berfungsi dengan optimal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.